Misalkan saja Anda mengajak teman untuk berolahraga, tapi karena teman Anda jarang berolahraga, olahraga menurutnya adalah kegiatan yang hampir mustahil dilakukan. Menurutnya, untuk melakukan olahraga sedikit pun, ia tidak bisa dan tidak pernah berpikir untuk mencoba. Namun, setelah dicoba untuk berolahraga, teman Anda rupanya bisa berolahraga. Kita sendiri pun pernah mengalami hal yang serupa, di mana kita mempunyai persepsi yang salah. Dan di antara rekan kita yang mengingatkan atau kita sendiri yang membuktikan kesalahan persepsi kita sendiri. Hal tersebut juga merupakan masalah pada organisasi dari yang kecil sampai besar. Individu yang mempunyai persepsi terhadap satu hal akan mempengaruhi bagaimana individu itu bertindak. Namun, tidak semua persepsi itu bisa menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan semua makhluk mempunyai keterbatasan mengenai pemahaman mereka, termasuk manusia yang merupakan makhluk sosial. Dalam berorganisasi, setiap rekan kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh latar belakang yang juga beragam. Keragaman adalah hal yang baik untuk organisasi dalam menambah wawasan bersama untuk keberlangsungan organisasi. Namun, terdapat masalah jika keragaman persepsi ini tidak dijelaskan pada organisasi. Perbedaan persepsi yang tersembunyi pada organisasi akan mengakibatkan kesalahan komunikasi dan tentunya akan mengakibatkan berkurangnya kinerja organisasi. Peter Senge adalah ilmuwan sistem yang merupakan dosen senior pada MIT School of Management, rekan dosen pada England Complex System Institute, dan pendiri Society for Organizational Learning. Ia terkenal sebagai penulis buku The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. Pembahasan utama pada bukunya adalah personal mastery, mental models, shared vision, team learning, dan system thinking. Namun kali ini saya akan membahas mengenai mental models. Menurut Peter Senge, kita semua mempunyai asumsi yang tidak kita jelaskan kepada orang lain. Asumsi internal inilah yang dinamakan mental model. Mental model ini mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan berinteraksi. Jadi apa saja mental model ini pengaruhi? Yang pertama adalah tindakan yang didasari oleh pandangan masing-masing individu. Kedua, bedanya pemikiran dengan apa yang dilakukan. Ketika kita tidak mempunyai persepsi yang benar, apa yang kita lakukan tidak akan mencapai hasil sesuai harapan. Yang ketiga, generalisasi, kurangnya pemahaman mengenai mental model akan berakibat pada generalisasi pada sebuah pandangan yang tidak searah dengan Anda atau kelompok Anda. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman komunikasi dan menurunnya kinerja organisasi. Solusi dari masalah ini adalah mempunyai mental model yang terbuka untuk dijelaskan dengan cara yang pertama adalah menyeimbangkan pertanyaan dengan berpendapat. Ketika bertanya, sampaikan dengan jelas dan ajak rekan Anda untuk mendalami pandangan Anda. Dan selanjutnya, ketika berpendapat, jika ada asumsi terhadap pandangan tertentu, jelaskan asumsinya dan ingatkan bahwa hal ini adalah asumsi. Dan bertanyalah jika ada topik yang menarik. Ketika ada kebuntuan dalam berpendapat, tanyakan apakah ada data atau logika yang merubah pandang mereka, dan tanyakan juga apakah ada cara agar bersama-sama dapat merancang sebuah eksperimen atau riset lain yang dapat memberikan informasi baru. Ketika ada kelompok yang ragu dalam menyampaikan pandangannya atau mencoba ide yang lain, semangati mereka atau Anda sendiri untuk berpikir lebih keras mengenai hambatan berpendapat, dan tanyakan apakah ada hambatan berpendapat yang sama pada rekan lainnya. Solusi berikutnya adalah mengetahui perbedaan apa yang diteorikan dengan apa yang dilakukan. Tanyakan kembali apakah teori sesuai dengan visi organisasi, dan mempunyai rekan yang semangat dan jujur dalam membantu implementasi pandangan organisasi. Berikut ini adalah beberapa contoh dalam penerapan mental model yang baik. Yang pertama, dalam unit logistik, klarifikasi apakah sistem logistik pengadaan sesuai dengan hasil rapat, dan tanyakan juga mengapa ada perbedaan implementasi. Berikutnya, dalam rapat anggaran tahunan, mengingatkan untuk membawa data untuk dibahas bersama dan tidak menghakimi peserta rapat yang berpendapat. Tanyakan pada logika dan datanya. Yang terakhir adalah dalam kesalahan komunikasi. Jelaskan asumsi yang ada pada topik yang dibahas dan ingatkan bahwa ada beberapa data yang mendukung.
Sekian penjelasan mengenai mental model. Terima kasih, semoga bermanfaat.